Gimana kabarnya Bang? Pada malam hari ini di Kafe Kembang Kopi, Lalangun, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura. Alhamdulillah. Hadir kembali untuk yang malam ketiga Bang ya? Iya, malam ketiga. Setelah 2 malam kemarin kita nggak podcast Bang ya. Hari ketiga podcast lagi ini di Kafe Kembang Kopi, Lalangun. Desa Lalangun, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Madura. Iya, tempo hari kan pesan kopi saya. Iya. Jadi ternyata Kopinya yang menagihkan. Oh. Datang lagi ke sini. Dan suasananya. Dan juga ban saya. Nah, kebetulan ngekor juga. Iya. Kemana-mana ya. Selalu jadi buntut. Karena memang Mbak Widya ini sangat tertarik dengan kebudayaan Madura Bang, bahasa Madura, lagu dolanan Madura, gitu, tradisi Madura. Dia kan lagi kuliah Bang, mungkin lagi ingin mempunyai referensi yang banyak Bang. Ya, tentang sebetulnya ya, Mbak kami Widya, berdua pesimis tempo hari. Ya. Karena penikmat Apoy Madura ternyata generasi expired. generasi masa tenggang. Nah, tapi ternyata kehadiran Iwi ternyata menjadi cambuk penyemangat kami kembali bahwa ternyata ada generasi masih Z. Ada gitu Bang, masih ada. Jadi masih ada generasi milenial yang begitu care, begitu peduli sama budaya. Budaya yang semoga emang udah banyak remaja yang pengen tahu Madura, mungkin mereka malu kali mau nanya ke siapa. Atau gengsi iya, gitu ya. lebih ke gengsi. Anak muda sekarang kan gengsi ada. Kalau tentang budaya gitu Mbak Widya ya. Oh ya, ini tetap di Kembang Kopi. Siapa ownernya? Ownernya Pak Cak Yoyo. Cak Yoyo. Ini kebetulan orang Jowo, orang Madiun. Kota Brum. Bentar lagi mungkin beliau bergabung sama kita Bang ya. Beliau itu kecilnya juga sekolah di sini. Oh, sekolah di Manding. Sempat ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapi pas tahun 2020 kemarin, dia di Bali lagi ke sini 2020. Terinspirasi mungkin Bang ya. Terinspirasi. Mungkin makanya suasana mungkin niru di Bali. Mirip-mirip. Iya. Makanya kita panggilin Cak Yoyoknya. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yoyo, Jadi walaupun orang Jawa menunjukkan ciri khas orang Madura Bang. Sakera ya. Tapi bukan sakera ngamuk gitu. Gimana kabarnya Pak Yoyo, suasananya? Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan Kafe Panjenengan setelah kehadiran kita ini Pak Yoyo? Perkembangannya awal-awalnya mungkin rame, gitu kan? Rame terus Pak Yoyo ya? Ya, alhamdulillah. Tapi sempat mengalami sepi. Iya. Begitu bapak-bapak yang datang ke sini, ya alhamdulillah ini udah ada banyak mulai pengunjung ya? Iya, soalnya mungkin tertarik dengan lokasi terus suasana yang tenang. Jadi jam 7 sampai jam 12 malam ya suasananya seperti ini, tenang. Aduh, lampunya temaram juga asik gitu ya. ditambah nuansa. Ini kan sampean sudah sempat bincang-bincang dengan Pak Yoyo. Kita nanya mungkin pemirsa channel Apoy Madura kurang begitu banyak tahu tentang Pak Yoyo. Aslinya dari mana Pak Yoyo? Orang tua saya dua-duanya dari Madiun. Dari Madiun. Ya. Cuma lahirnya Pak Yoyo di sini atau di Madiun? Lahir di Madiun, cuma besar di Sumeneb gitu ya. Bapak Mayo dari guru SPG di Sumeneb. Guru SPG zaman dulu Bang ya. Iya. Jadi kumpul sama Pak Muro. Budayawan itu orang tuanya Pak Erben Nurul Hamzah. Jarang-jarang Bang orang Jawa Pak Widya ya yang ingin banyak tahu menggali ya. Berarti kan bisa seletin sama Pak Gam. Iya mungkin. Barat. Bisa jadi. Bisa ya Pak ya. Ada dengan Pak Rahem. Mbak, saya tanya sama Pak Imam Buhari. Itu saya itu satu leting. Sama Pak Imam Buhari satu leting. Kalau orang tuanya mungkin ya itu sama Pak Rahem.
Jamali. Kenal dengan Arah Jamali. Kalau Pak Roto, Kurang tahu ya. terus Pak Fajar, Hmm. Pak Bagio. Pak Bagio. Iya. Pak Bagio guru saya, Pak. Iya. Guru SMA. Pak Bagio. Bagio yang kepala sekolah itu ya. Dulu bapak saya kan ngajar SMA Sumeneb, terus kemudian ada SMA Kaliangat pindah jadi wakil kepala sekolah. Nah, itu baru pindah tahun sampai tahun 90-an. Maaf nih ya Om, kira-kira berapa tahun di sini? Udah berapa tahun? kalau saya setelah saya resign kerja mulai dari 2020. Sebelumnya ada di Gresik. Jadi sangat optimis beliau mendirikan kafe yang sederhana tapi suasananya alam pedesaan. Lain daripada yang lain. Ah, Ini ya, hidup di perumahan itu saya rasa tidak bagus. Coba kalau orang sudah pensiun iya. kerjanya pagi-pagi dari jam 6 katakan sampai jam 7 nongkrong di depan rumahnya. Saya tidak punya lahan. Iya. Hanya sempit. Begitu jam 7, jam 8 agak ngantuk nonton TV. Tidur. Iya, terus tidur. Apa itu tidak penyakit? Numpuk penyakit, kolesterol, asam Berarti urat. seperti apa ya? Seperti robot mungkin ya, kerjanya mungkin ya. Karena alamnya ya di situ. Iya. Robot. Iya. Tapi mungkin Pak Yoyo ini terinspirasi, Pak. Terinspirasi bagaimana mendirikan kafe agar orang-orang yang ada di kota itu mungkin ingin healing gitu ya. Fresh. Refreshing ya. Pikirannya fresh ya, Pak. Selain itu, saya ingin menunjukkan kalau hidup di kota daerah itu lebih bagusnya tinggal di agak Pinggiran. Pinggiran. Soalnya apa? Kenapa? Buat apa kita ngejar di kota? Kalau lahannya sedikit. Kota daerah itu jarak antara rumah sama kota paling jauh 10 kilo. Iya, iya. Kalau di Surabaya 10 kilo, 20 kilo dekat itu. Dekat dengan kota gitu ya. Enggak dikatakan dekat. Hitungan dekat. Tapi kalau di sini kan 10 kilo kayaknya jauh. Jauh pinggiran gitu. Apalagi sekarang lampu semuanya masuk, transportasi hampir seluruh rumah Punya sepeda motor. sepeda motor. Jadi Nggak ada masalah. Bukan jarak lagi. Iya, Beli-belinya juga Pak, iya, tidak repot. iya. Online. Ini mengingatkan saya Pak sama itu rumahnya Mbak Widya. Itu pinggiran juga Pak. Iya. Saya tenang di situ Iya. Di rumahnya Mbak Widya Pak Jen ya. di Kajungan. Iya. Benar. Kalau di Pak Ipen di kota ya, Kota. Pengarangan ya. Ruwet, Ruwet ya. Polusi. mati mancing. Hanya orang berdua mati mancing. Seperti lagu yang lagi viral gitu ya. Mati mancing. Aduh, monggo Pak. Katanya bincang-bincang budaya. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Ini yang ahli budaya sebenarnya siapa Pak? Bukan ahli lah, Pak. Ya gimana? Bukan ahli. Jadi kami cuma Kebetulan peduli. Saya cuma peduli sama, karena saya melihat beberapa generasi, bahkan generasi seleting saya, apalagi di bawah saya, sangat kurang peduli pada pelestarian budaya, kesenian tradisional, bahasa tradisional, adat istiadat. Jadi kurang begitu peduli. Jadi saya merasa terpanggil, Pak. Jadi melalui akun YouTube-nya Bapak Suryanto, melalui akun channel Apoy Madura, kemudian saya juga bikin TikTok, jadi dia fokus di YouTube, saya di TikTok. Jadi kami mengangkat budaya-budaya adat istiadat, kesenian tradisional, alat musik tradisional yang sudah mulai hampir punah, hampir luntur, diangkat lagi ke permukaan. Harapannya agar para generasi muda paling tidak tahulah bahwa kita punya budaya seperti ini yang Ya, sangat luar itu biasa. Pak. Memang namanya generasi muda itu harus tahu tentang budaya. Kalau enggak luntur, akhirnya apa? Yang namanya tiktokan atau apa sudah gitu loh. Padahal TikTok itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan Pesan-pesan budaya, budaya. atau apa dan sebagainya. Tuh,
saya kan istilahnya saya walaupun lahir di Sumeneb, tapi secara filosofis untuk masalah kebudayaan, masalah lagu-lagu atau apa seperti umpamanya saya tahunya lagu yang Wali Songo. Saya tidak begitu banyak memahami, cuma saya sering mendengar juga lagu-lagu Madura. Banyak saya dengar ada Tanduk Majo, terus Lirsa Alim, Rangkut Kuningan dan lain-lain. Kebetulan Pak, malam ini Mbak Widyayat, Ya. malam ini kita akan pembahasannya difokuskan kepada lagu dolanan yaitu Ki Rangkit Kuningan. Yang Seperti seperti Pak Jatuh, seperti yang Untung disebutkan. ya Bapak nyebutin ya. Jadi saya juga tahu gitu. Gimana tuh? Lagunya kayak mana? Yo, generasi milenial tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Yang hadir juga banyak di sini nih. Saya tahu Nah, Pak. masa kalah sama orang Madiun? Sama kalau orang Jawa. Orang gitu. Jawa. Gimana Pak Jatuh? Barangkali bisa. Ini tantangan ini, tantangan. Tapi kalau salah diperbaiki Iya, ya, nggak dikoreksi ya. apa-apa. Biasa manusia sifatnya salah. Rangke Kuningan nemu selo elang kole. Ayo sareaki, ayo sareaki. Aduh ngenes, api abe bule, abelita atemo, abelita atemo, abelita atemo. Mantap. Tapi secara filosofi saya tidak ngerti. Bahkan itu ada lanjutannya. Iya. Sariyaki ajem konde Gitu ya. abelita etemo abelita etemo abelita Ini Ajem agak- pote. saya tahunya sampai di situ Iya. Pak. Mungkin generasi Tapi sudah bagus Pak Jatuh udah. bagus sudah Tapi logat Jawanya masih kental ya. Madiun Aboli. 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 Terus itu susahnya nanti kalau jeren akan rem. MA kalah Madura asli sama Madiun asli Madura asli, Madiun Madiun asli. asli. Iya. double Sama MA MA ya. ya begini Pak, jadi Ki Rangke itu kan itu dinyanyikan biasanya pada waktu terang bulan Ya. dulu kan, itu sambil bergandeng tangan kita dulu. Saya itu pada waktu kerja Ki Rangke itu sambil bergandeng tangan. Jadi filosofi dari Ki Rangke Kuningan ini mengajarkan kekompakan, rasa persatuan. Ini sebenarnya semangat nasionalis. Ki Rangke Kuningan itu gandeng gini dulu tangannya Pak, dulu Pak. Gandengan dulu pada waktu terang bulan. Sama pasangan. Enggak, sama anak-anak kecil. Ini kan lagu dolanan deh. Oh Dolanan. Ah. iya. Itu biasanya bentuk lingkaran. Kerang perak bulan pada waktu terang bulan purnama kerang kuningan namo selo putar itu bentuk lingkaran. Ini mengajarkan rasa kekompakan, rasa persatuan, bergandengan Kesetiaan tangan. kawanan Rangke mungkin ya. rangke. Nah, kekuningan, gandeng tangan. Kemudian di situ ada menemukan cincin. Menemukan cincin, kemudian nama selok elangul. Menemukan cincin, hilang. Kita telah cincin, Pak. Cincin adalah sebuah benda yang berbentuk lingkaran, tidak pernah putus. Nyambung. Kita pernah punya cincin, Pak. Bangsa Indonesia pernah punya cincin, bahkan 3 kali cincin. Zaman Sriwijaya kita menemukan cincin. Tahu kan kejayaan Sriwijaya? Sampai ke Malaka dikuasai Sriwijaya. Kemudian zaman Majapahit kita lebih terkenal lagi, cincin itu ada juga. Zaman Sriwijaya, Pak, Universitas Nalanda itu pusat universitasnya agama Buddha di Asia Tenggara. Semua pendeta Buddha sekolah di Nalanda. Enggak luar biasa bangsa Indonesia dulu. Bangsa kita sebenarnya dahsyat. Luar biasa. Cincin itu ada, persatuan itu ada. Kemudian cincin pada zaman Majapahit.
kemudian dijajah Belanda. berapa, ada Portugis masuk, setelah itu Portugisnya lari ke Timor Leste, kemudian Belanda masuk, Jepang masuk, Belanda masuk. Nah, cincin itu kita temukan kembali rasa persatuannya itu pada sumpah mengaku bertanah. Nah, itu kan kita bersatu gandeng tangan lagi untuk kebangkitan bangsa sampai akhirnya Ini tuh perlambang dari persatuan. Ini kan cincin kan nggak ada lubang kan, nggak ada putus kan, Lingkaran. menjadi lingkaran. Hilang sekarang. Mengapa dikatakan hilang? Coba sekarang lihat rasa persatuan kita. Nggak ada kan? Gara-gara partai politik kita pecah. Yang sebentar lagi kita menghadapinya pemilu. Sebentar lagi Pak Ya Widya. kan udah kan. Suku, agama, ras, pilpres membuat kita poranda. Cincin itu sudah hilang. Kenapa? Rasa semangat nasionalisme sudah mulai berkurang. Hilang. Abel ya kembali kemana tidak ketemu. Siapa yang menemukan cincin itu? Ya, oh gitu ya Pak. Nah. Nanya. Oh, saya pikir itu mainan. memang ada benda. Iya. Memang ada benda terus nemu Simbolis. terus hilang dicari lagi enggak Lah, itu itu mak persatuan itu hilang, Mbak. Jadi semoga pilpres nanti ini persatuan nggak hilang, ketemu lagi. Siapa yang menemukan? Ajem Kote. Aja. Ayam. Nggak masuk akal kan, masa ada ayam menemukan cincin? Biasanya menemukan jagung gitu ya. Bagi dia. Ayam biasanya jagung kan? Menemukan jagung biasanya. Ini kok ayam bisa menemukan cincin? Ayam putih kok bukan ayam hitam, ayam blorok ya. Ternyata ajem itu Pak akronim dari mana? Anak jema, anak zaman, anak zaman yang putih. Mengapa dikatakan putih? Anak zaman yang tidak terkontaminasi atas permasalahan sebelumnya. Jadi generasi inilah generasi yang Z apa? Z iya, Z yang putih yang tidak terkontaminasi oleh pengalaman sebelumnya. Konflik-konflik interest kepentingan. Jadi dia benar-benar generasi putih. Inilah yang bertugas untuk menemukan cincin itu. Tugas Luar biasa. Dari makna lagu Ki Rangki Koponinga. ada pesan moral yang ditujukan pada generasi muda agar dia menghilangkan sara, suku, agama dan sebagainya, menghilangkan keberpihakan sebelumnya, salah paham generasi sebelumnya, sehingga dia kemudian menjadi generasi putih, anak zaman yang putih, agar dia bisa meniadakan sekat-sekat yang dulu pernah ada sebelumnya. Itu kurang lebih hasil bedah saya lah. Ini bedah sendiri Bang ya. Terus Spontan ada lanjutannya kan, ada kelanjutannya lagi. Sariyaki ajem pote abeli pakun. Jadi ini masih PR dari ajem pote. Jadi selama generasi milenial ini masih terafiliasi keinginan macam-macam, selama itu cincin tidak ketemu. Berarti sebenarnya kita generasi yang tua bagaimana untuk membuat generasi muda itu tidak individu, Pak. Gotong royongnya di situ. kebersamaan ya. Setia kawan. Persatuannya. Persatuan. Memang sulit, tapi harus dikerjakan. Ya, katakan semacam cincin itu Pak. Iya. Jadi gandeng tangan, nggak bedakan hitam, Iya. putih, Islam, Kristen, gandeng pokoknya. Jadi menjadikan perbedaan. Jadi kembali ke Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa katanya. Lengkap itu.
biasalah kalau budayawan itu harus lengkap memang menyebutkannya. Tidak hanya Bhinneka Tunggal Ika bagi luar dia ya. biasa, luar biasa ternyata. dan anak Dharma Mangwa itu luar baru biasa. dengar sekarang ya. Iya. Iya, Tanha Wadar Bahasa Sansekerta. Sansekerta di buku kitab Subatoma karangan Subatoma Saya Padi. ingatnya Dharma Wangsa, Pak. Jalan Dharma Wangsa di Surabaya. Surabaya. Itu keluarnya itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, padahal itu di Eropa sedang terjadi perang salib, gontok-gontokan di Eropa. Tapi bangsa Indonesia bisa bergandengan tangan. Berarti Apa nggak maju kebudayaan kita sudah jauh lebih maju, Sudah Pak. jauh lebih maju Itu dari luar Eropa. negeri. Cuma kadang-kadang kita latah gitu, bahwa di sana minder. itu lebih maju, padahal di sini sudah lebih maju lebih dulu gitu ya. Luar biasa. Bangsa Coba Widya ya. Memang apapun itu untuk mendapatkan mempertahankan Betul. nggak penasaran kan? Penasaran masih, Pak. Masih banyak soalnya lagu-lagu yang belum dianu ya. Masalahnya gini, bukan lagu saja. Saya itu berpikiran betapa hebatnya penciptanya dulu. Iya. Betul. Padahal penciptanya kadang-kadang nggak ditulis. menjatuhkan nama. Orang zaman dahulu sepenting lagu yang bisa bermanfaat gitu aja. Nggak butuh terkenal. Sekarang lagunya saja bisa tercipta untuk terkenal. Selain Kalau dulu nggak ada. Bahkan nggak menunjukkan diri. Apa nggak luar biasa? Karena nggak butuh terkenal. Tapi apa karya cipta beliau bisa bermanfaat buat generasi. Ya itu memang harus digali, Pak, untuk pembelajaran kepada adik-adik kita generasi Siap. yang akan datang. Nampaknya kami Jangan juga sampai generasi yang akan datang itu adalah generasi yang apa ya, Pak ya, tidak selamat. Kita harus menyelamatkan generasi. betul. Setuju Mbak Widya? ya, terutama itu Pak lata bawa budaya kita itu lebih rendah dari budaya yang jauh Pak. Dari keris saja Bang yang Kita bedah saja Pak, kita bedah pada yang pertama, misalnya kita bedah pada peralatan properti peralatan. Jadi kalau sana kan cuma panah, apa kan cuma satu logam dan pedang, tapi di Jawa keris itu 3 logam yang disatukan, 3 logam kan Pak, bahkan ada logam pamur itu dari besi meteor. Padahal untuk menyatukan 3 logam itu beda koefisien muai panjang, sulit untuk disatukan kan. Untuk melebur biji-biji saja butuh suhu 6000 derajat Celcius. Tapi para empu cuma bermodalkan arang bisa hancur, bisa nyatu, Lebur gitu ya. lembut dan menyatukan 3 logam yang koefisiennya berbeda. Apa nggak luar biasa? Belum lagi kalau kita bahas kisang kelat, dibuka 40 orang meninggal. Apa nggak luar biasa? Ternyata di ujungnya itu ada semacam uranium yang bisa menimbulkan radiasi. Dahsyat. Apa nggak dahsyat? Uranium bisa membunuh lawan tapi dia sendiri selamat. Wah, padahal lebih dekat yang pegang gitu ya. Keris Pak. Apa nggak luar biasa bangsa kita? Cuma sederhana bisa. Mana butuh. Bahkan ada hikayat itu pegang bukan di tempat kayak gini, pakai tangan Dia kadang-kadang. kodolek kan pakai tangan. Tuh. Terus kemudian kita bedah alat musiknya. Di Eropa gitar, kayu sama senar cuma. Ke Arab gambus, senar. Nggak ada mudah. Ke Jawa gamelan. Lebih sulit lagi Pak, melebur biji logam dibentuk bonang dan sebagainya, menyesuaikan larasnya untuk menghasilkan nada. Itu padahal fabrikasinya manual. Manual betul. Enggak pakai ini loh ya. Cetakan gitu. Apa nggak luar biasa? Berarti nenek moyang kita itu Pak ya, terutama di Jawa ya.
luar biasa. Sangat dahsyat. Sehingga buat apa kita minder sama bangsa? Makanya Pak, kalau kita bicara masalah minder dan sebagainya, saya pernah alami. Saya bisa dikatakan kecil hidup di Madura. Begitu saya sekolah di Jawa Pak, di Malang, saya merasa derajat saya itu rendah Pak. Di mata orang-orang Malang, Di mata orang-orang Jawa. orang Jawa. Gitu loh. Begitu saya ketemu sama orang Cina, saya derajatnya merasa rendah lagi Pak. Lebih jatuh lagi. Iya, begitu saya ketemu sama turis atau sebagainya, itu ya tambah rendah. Padahal enggak. Secara kemampuan saya dibandingkan dengan Mereka orang-orang, gitu. di luar Madura itu sama saja kok Pak. Nah, cuma karena Mindset, Pak. karena kita sudah minder duluan, makanya saya harap generasi muda itu jangan minder, sama semuanya. Iya. Makhluk Allah. Ya, Itu. poinnya itu. Iya. Sama-sama makhluk Tuhan, apalagi mengingat memang bangsa-bangsa kita luar biasa. Belum lagi bangunan, Pak. Struktur bangunan di Eropa sana itu kotak-kotak, tapi lihat ke Borobudur. Iya, Apa candi-candinya udah luar gitu biasa. ya. Pahatnya dari batu bisa bikin Bisa semegah patung itu seperti ya. itu. Apa enggak luar biasa bangsa kita? Buat apa? Mbak Widya ini nggak minder sekarang ya. Harus. Saya juga pernah tuh ada teman dari Madura, ketemu sama orang Jawa, tapi ngakunya orang Jawa bukan orang Madura. Minder karena orang Madura. Padahal orang Jawa itu pengen tahu bahasa Madura, tradisi Madura. Malahan yang orang Madura minder. Karena mungkin ketidaktahuan mungkin barangkali. Kita harus siap mental terhadap dunia luar. Iya. Jangan sampai kita cuma terkotak di Madura. Kata dalam Makanya- tempurung. Nah, makanya yang namanya ilmu pengetahuan itu benar-benar harus kita pelajari. Minimal kita bisa baca atau mendengar. Gitu. Nah, begitu menghadapi orang-orang, Termasuk ini yang kita bahas. iya, termasuk ini. Penolanan ini. Begitu saya mendengar dasar filosofisnya nyanyian-nyanyian Madura, tidak kalah dengan nyanyian-nyanyiannya Wali Songo. Wali Songo. Wali Songo, betul. Itu. Ada korelasi. Tidak kalah dengan lagu-lagunya Krisye. Ada lagunya Krisye yang anu Iya, yang, iya, iya. yang apa religi. Religi ya. Apa ya lupa. Iya. Betul itu. Paling tidak kita setelah mengenal budaya kita, kadang-kadang mungkin ketidaktahuan akhirnya menyebabkan kita gengsi. Iya. Bisa jadi Mbak Widya ya kan? Iya, iya, bisa jadi. Bisa jadi ketidaktahuan. Dengan channel Apoy Madura barangkali bisa paling tidak menganulir rasa ketidakpercayaan diri itu. Kan betul kan? Setelah mengenal apa yang kita perbincangkan barusan Pak. Seperti lagu dolanan Irangki Kuningan barusan. Lagu yang cuma beberapa bait saja ternyata Betul. ketika dibedah filosofinya. Iya. Oh, ini kita belum membedah budayanya. Budayanya. Ya, ada istiadatnya. Masih terbatas pada dolanan. Masih dolanan saja. Seperti kemarin Pak, setelah kita tahu juga ada pakar bahasa Madura Pak Sebulan ya Bang kemarin Bang. Itu setelah kita harus bangga juga terhadap bahasa Madura karena bahasa Madura terbesar bahasa daerah yang terbesar nomor 4 setelah bahasa Jawa, Sunda, Melayu, terus bahasa Madura. Karena penggunanya di Jawa ada Pak. Iya. Itu Bondowoso, Iya. Purbalingga, Jember ya. Jakarta juga banyak. Banyak. Maka kita harus bangga. Kadang-kadang akhirnya ikut-ikutan latah bahasa orang lain gitu kan. Makanya kita Bang konten kadang-kadang dapat kritikan logatnya medok Madura. Biarin kata Iya. saya. Pak Mahfud Madura. Pak Mahfud MD saja bangga dengan logat Madura. Enggak dirubah. Ini sudah Orang Jawa juga harus bangga. Kalau bilang banyak. Saya sendiri loh Iya. Pak Nabil. Iya. Saya itu kurang Pede. bukan kurang Bisa. kalau iya kurang bisa kalau bahasa Madura. Jadi pakai bahasa Indonesia. Nah, makanya itu.
tidak orang Jawa. Iya bener. Bahkan Kadir dia menjual obat Madura jadi artis Kadir kan orang Jawa gitu ya. sendiri. Iya, Ini loh, Kediri. Pak. Bahasa ibu itu rata-rata bahasa Indonesia sekarang. Iya. Betul. Padahal bahasa ibu harusnya bahasa daerah. Bahasa Gitu daerah. loh. Oh, baru kalau ada Cara pelajaran SD baru diajari bahasa Madura, harus bahasa daerah. Harusnya bisa. Iya. Betul. Ini merupakan Masukan masukan bagi iya. kita Iya. Bang sebagai generasi Sebagai dari Madura asli. Madura asli. Masa kalah Masukan dengan- dari Madiun asli. Betul, betul. Dan Ini kayaknya larut, udah. waktunya sudah agak larut malam. Terima kasih telah menyambut kami tim dari Apoy Madura ini owner dari dari Kembang Kopi. Kembang Kopi. Mungkin suatu saat nanti mungkin kita akan ngundang lagi ke sini Oh, Bang. lagi ke sini. Mbak Widya. Iya. Siang, Pak. Siang. lagu dolanan yang lain. Apalagi sebentar lagi ini padi akan Ini. bukan akan tumbuh. Tanam, subur. iya, tanam Iya, padi. baru tanam kan. Terima kasih atas kehadiran kita Bang. Bukan kehadiran kita ya. Gimana? Atas bergabungnya saya. Betul lupa Bang. Orang Madiun yang peduli dengan Peduli. budaya Madura. Bangga luar biasa. Terima kasih banyak sehingga menyambut kami dengan sangat luar biasa Bang ya. Saya merasa kerasan di sini seperti disambut dengan Seperti di rumah sendiri. betul. Terima kasih Pak. Pak Yo, makasih Pak Yo. Mari Pak Yo. Sukses. Amin. Nanti adalah